Shalom anak-anak ibu yang ibu berkasihi di dalam Yesus Kristus. Ibu berharap keadaan anak-anakku semuanya pada saat ini dalam keadaan sehat. Amin. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 118 ayat 1. Ayo anak-anakku buka Alkitabnya. Mazmur nomor 118 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita menyanyi bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Allah kami yang hidup. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kembali lewat media ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar kami Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu yang akan memampukan dan memberkati kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui pembelajaran pada saat ini, maupun anak-anak hamba-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan sukacita ya Tuhan, sehingga mereka boleh berkonsentrasi di dalam mengikuti pembelajaran pada saat ini. Berkati orang tua mereka, berikan kekuatan kesabaran ya Tuhan, sehingga dimampukan di dalam mendampingi dan anak-anak yang telah Engkau anugerahkan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang ke-8. Hidup bersyukur. Hidup bersyukur. Nuh adalah orang yang baik. Dia dikatakan bahwa dia digambarkan sebagai orang yang benar pada zamannya. Nuh bersyukur karena Allah telah menyelamatkan dia dan keluarganya. Nuh dan keluarganya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan mendirikan mezbah dan mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Allah senang dengan kurban persembahan mereka karena mereka mempersembahkan dengan hati yang tulus. Nuh adalah anak laki-laki dari Lamek. Nuh adalah orang yang hidup benar dan taat kepada Allah. Orang-orang di sekitar Nuh hidup dalam kejahatan, sehingga alam memutuskan
untuk menghukum mereka. Namun Allah menyelamatkan keluarga Nuh serta semua jenis hewan masing-masing satu pasang, untuk binatang yang haram dan binatang yang tidak haram masing-masing 7 pasang. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan sebagian makhluk ciptaannya. Dengan keyakinan penuh, Nuh memulai pekerjaan yang diberikan oleh Allah dengan dibantu oleh ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Bahtera Nuh terbuat dari kayu gofir. Panjang bahteranya 133 meter atau 300 hasta. Lebarnya 22 meter atau 50 hasta. Dan tingginya sekitar 13 meter atau 30 hasta. Orang-orang di sekitarnya menertawakan Nuh yang membuat bahtera karena hidupnya yang jauh dari laut. Hati orang-orang itu penuh dengan pikiran jahat dan kejam. Mereka membenci Allah dan perbuatannya buruk. Maka berkatalah Allah, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kujadikan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, baik binatang melata maupun burung-burung di udara, sebab aku menyesal telah menjadikan mereka." Bahtera Nuh terdampar di Gunung Ararat. Untuk mengetahui air benar-benar surut, Nuh mengeluarkan burung gagak. Namun burung itu kembali, tanda air masih mengenang. Kemudian burung merpati yang kedua dilepaskan, tapi burung itu juga kembali. Setelah 7 hari, dilepaskanlah burung merpati yang ketiga. Burung itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Tandanya sudah ada tumbuhan yang muncul di permukaan. Air mulai kering. 7 hari kemudian, dilepaskanlah burung merpati yang keempat kalinya, dan burung itu tidak kembali, menandakan daratan sudah kering. Nuh bekerja sebagai petani anggur. Nuh membuka pintu bahtera dan keluarlah semua yang ada di dalamnya. Lalu Nuh mengucap syukur atas penyelamatan yang diberikan Allah ini dengan mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah yang ditandai dengan adanya pelangi. Nah, Nuh bersyukur dengan mendirikan mezbah lalu menaruh kurban persembahan di atas mezbah itu. Tuhan menerima akan persembahan syukur yang diberikan oleh Nuh. Bersyukur berarti berterima kasih. Bersyukur adalah ungkapan seseorang atas pemberian dari Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemberian itu meliputi harta benda, kasih sayang, semangat, kepedulian. Pemberian yang diberikan Tuhan kepada Nuh berupa kasih sayang, karena Tuhan sudah menyelamatkan dia dari air bah. Nah, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Pertama, kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kedua, kita berdoa untuk menyatakan kasih Tuhan. Ketiga, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. 4, kita mempersembahkan talenta kita dengan baik. Mungkin ada talenta yang bermain musik, yang bernyanyi, membuat puisi. Kita gunakan semuanya itu dengan baik. Dan membantu orang tua sebagai rasa syukur punya orang tua yang mengasihi kita. Membantu orang tua kita menyapu rumah, belajar dengan baik.
Karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendapat kesempatan untuk belajar, merawat, dan menjaga serta melestarikan alam ciptaannya. Semoga lewat kehidupan yang Tuhan percayakan ini, kita tetap bersyukur meskipun kita masih dalam masa pandemi corona. Tetapi kita tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi Nabi Nuh. Tugas kita pada pagi hari ini terdapat di dalam buku LKS halaman 103 sampai dengan halaman 105. Buku LKS halaman 103 sampai dengan 105. Untuk lembar pengetahuan itu dikerjakan di buku LKS-nya. Kemudian untuk lembar keterampilan. Nah, di dalam buku kita itu yang ada di halaman 105, kita disuruh untuk membuat bahtera Nuh yang terbuat dari stick ice cream. Namun jika tidak ada stick es krim, boleh kita buat dari kertas atau dari karton. Tergantung kreasi anak-anakku semuanya ya. Oke? Tetap semangat, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.